Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 9, bait pertama sampai keempat dengan Malaikat Angkatlah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Kolose 3 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 14 dan ayat 15. Kita akan masuki ibadah ini dengan bersama menyimak firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saudara-saudara, Allah mengumpulkan kita di tempat ini untuk bersama bersyukur, untuk bersama merayakan kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 106. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah datang ke dalam dunia mencari kami yang berdosa, mempersatukan kami, mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami layak untuk dipanggil sebagai anak-anak Allah. Tapi Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, kerap kami justru hidup sebagai orang-orang yang tidak mengasihi sesama. Ketika kami dilukai, kami cenderung memendam kesalahan orang lain dan mencari kesempatan untuk membalas sakit hati kami. Ketika kami melayani dan kami berhadapan dengan orang-orang yang merendahkan kami, kerap kami juga memendam kesalahan mereka. Sehingga kasih dari Tuhan kerap tidak muncul dalam kehidupan kami. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan, kami kerap melukai sesama kami lewat perkataan dan tindakan kami. Pikiran kami kerap dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kudus, sehingga kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini, di hadapan tata-Mu yang kudus, kami akui segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami akui segala kelemahan-kelemahan kami, dosa-dosa yang kami lakukan, baik kami sengaja ataupun tidak. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah domba-domba liar yang kerap dipenuhi oleh kejahatan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami kembali ke jalan-Mu, merasakan kasih-Mu dan mau tinggal bersama-Mu.
Ampuni kami dan kuduskanlah hati kami, agar kami yang berdosa ini dapat mengalami kasih Tuhan yang sempurna, dan dengannya kami dapat membarui diri, menjadi saksi-Mu yang baik, menjadi domba-domba yang baik. Mampukan kami dengan pembaruan hati dari Tuhan untuk hidup seturut firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi di tengah dunia ini, menjadi terang bagi keluarga kami, menjadi terang bagi lingkungan kami. Tuhan, ampunilah kami dari dosa kami, agar kami juga dapat mengasihi sama kami dan hidup dalam persatuan kasih bersama mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panggugur, ampunilah. Jika tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku berserah, serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kita berdiri. Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 24 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sungai rahmat Allah bagaikan
masuki layanan firman, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara. Haleluya.
Mari berdoa. Tuhan kami yang telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu, saat ini kami satukan hati untuk mendengar sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi kami, agar kami mendengar firman-Mu, kami menyimaknya, kami merenungkannya, dan dengan kekuatan Roh Kudus juga kami memberlakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari dengan iman kepadamu, sehingga tidak sedikit pun kami menjadi bimbang dan ragu saat kami melakukan firman Tuhan itu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Samuel 1 ayat 1 dan 17 sampai 27. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan diumuri. Perisai Saul tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah. Dari jurang yang dalam berseru kepada
sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang membebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Bacaan 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Allah. Syukur pada. Pembacaan Injil akan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai 14. Maaf, ayat 21 sampai 43. Maaf. Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia.
sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema kasih, kekayaan yang mempersatukan.
Tapi sebelumnya, sebelum bicara tentang kasih, saya mau tanya siapa di antara kita yang pernah bertengkar? Saya mengharapkan konfirmasi. Siapa yang pernah bertengkar? Angkat tangan. Semua, wah, semua pernah bertengkar ya. Apa sebabnya sih? Kalau diingat-ingat ya, kapan terakhir kita bertengkar dan apa sebabnya kita bertengkar? Ada yang mau memberi konfirmasi? Kapan terakhir bertengkar? Oh, kalau kapannya terserah deh, bisa disembunyikan, nanti ketahuan gitu ya. Apa yang menyebabkan kita bertengkar? Beda pendapat, apalagi? Gak puas, salah paham, ada lagi? Kecewa, banyak ya. Banyak hal membuat kita bertengkar. Saudara-saudara, setelah bertengkar gimana rasanya? Nah, gimana rasanya di hati ini? Menyesal, ya. Apalagi? Plong. Rasanya beban di dada hilang gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya mencatat ya, ada ini sebagian. Ada kekuatan, ada kuasa di dunia ini yang bisa membuat orang jadi berpisah, bercerai, bahkan muncul permusuhan, muncul perang. Dan ini 3 kuasa yang membinasakan, ya. 3 kuasa yang menyebabkan orang biasanya bertengkar. Pertama adalah uang. Yang kedua, curiga. Dan yang ketiga, dendam. 3 kekuatan ini, ada kuasa yang lain, ada hal yang lain yang bisa menyebabkan itu, tapi 3 hal ini adalah hal yang menurut saya itu menjadi penyebab terbanyak ya dari sebuah perpecahan. Uang, curiga, dan dendam. Dan 3 hal ini yang ada dalam bacaan kita hari ini. Kalau Bapak dan Ibu menyimak bacaan pertama, kedua, dan juga bacaan Injil, 3 hal ini tampak jelas. Apalagi kalau membaca bagian 2 Samuel 1, ya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 27. Kuasa ini begitu jelas. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai latar belakang 2 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27, di situ diceritakan tentang bagaimana Saul mati. Ketika Saul mati, ada seorang pengawal Saul yang datang menghadap Daud dan melaporkan kematian Saul. Pengawal Saul ini tahu Saul itu bermusuhan dengan Daud. Saul itu nggak suka sama Daud. Saul itu selalu mencari jalan untuk membunuh Daud. Dan buat kebanyakan orang, mudah-mudahan di sini tidak. Kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara disakiti, dilukai, diejek, dihina, bahkan hidup saudara-saudara dibuat tidak nyaman oleh seseorang, perasaan hati ini gimana? Sakit, ya, sakitnya aku di sini gitu ya. Perasaan hati ini sakit, hati ini luka. Lalu kalau sakit hati mau bagaimana? Biasanya ketika orang lain celaka, di sini tertawa ya, senang ya. Biasanya begitu, wah syukurin kamu, rasain kamu. Begitu biasanya. Nah, pengawal Saul ini juga berpikir seperti itu. Jadi ketika ia melaporkan kematian Saul kepada Daud, sang pengawal dalam asumsinya, dalam pikirannya, merasa bahwa Daud akan senang mendengarnya. Daud yang selama ini dikejar-kejar Saul, Daud yang selama ini dilukai oleh Saul akan merasa senang dan kemudian memberikan hadiah kepada pengawal Saul ini. Ya, itu yang ada di kepala sang pengawal.
Karena itu sang pengawal berbohong, mengarang cerita tentang kematian Saul dan mengatakan, akulah yang membunuh Saul, musuhmu itu. Kini engkau sekarang bisa hidup damai karena Saul sudah mati. Tapi respon Daud justru berbeda. Apa yang diharapkan oleh sang pengawal tidak terjadi. Kenapa? Karena Daud tidak memendam dendam. Lain dengan sang pengawal ini. Daud gak memendam dendam. Sebaliknya dalam bacaan kita hari ini dalam 2 Samuel dikatakan Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang mengasihi. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-23 dari 2 Samuel 1. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Oh, apakah saudara juga bisa mengatakan hal yang sama ketika hidup kita dibuat tidak nyaman, ketika kita dibuat tidak tenang, ketika kita dikejar-kejar, mau ketemu istri saja nggak bisa, mau ketemu pasangan hidup saja nggak bisa, lalu kemudian kita mengatakan mereka yang sudah mengejar-ngejar saya, mereka yang sudah menyakiti hati saya adalah orang yang ramah dalam hidupnya. Bisa mengatakan begitu? Bisakah kita mengatakan hal itu? Saya rasa sulit sekali. Betul ya, sulit sekali. Tapi Daud mengatakan itu. Kenapa? Kenapa Daud mengatakan itu? Karena ia punya yang namanya kasih. Ya, ia punya yang namanya kasih. Dan ketika ia melihat Saul mau melukai dia, yang dilihat adalah bukan Saul yang mau melukai, tapi ada kuasa jahat dalam diri Saul. Ada kuasa iblis yang bekerja dalam diri Saul, yang membuat Saul berubah hatinya. Ini yang dilihat Daud. Daud mengasihi Saul, ya. Daud mengasihi Yonatan, dan kasih Daud itu begitu besar sampai ia bisa mengatakan kepada Israel, Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Kisah kedua dari 1 Korintus pasalnya, dari 2 Korintus saudara-saudara. Dari 2 Korintus pasal 8. Ini cerita tentang jemaat Yerusalem yang mengalami kesusahan. Sehingga mereka membutuhkan bantuan dari jemaat lain, dari jemaat-jemaat yang lebih besar. Tapi jemaat Yerusalem ini adalah jemaat yang meminggirkan jemaat-jemaat non-Yahudi yang dilayani oleh Rasul Paulus. Bahkan dalam beberapa tafsir dikatakan jemaat Yerusalem kerap mengeritik pelayanan Paulus. Nah, sekarang jemaat Yerusalem ada dalam kesusahan dan Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus yang kaya dalam segala hal membantu jemaat yang berkekurangan ini. Nah, kalau saudara-saudara diminta untuk membantu orang yang selama ini melukai hati saudara, orang yang selama ini mengkritik pelayanan saudara, orang yang selama ini membuat saudara tidak nyaman, mau nggak membantu? Mau langsung bantu, mau langsung tolong atau tidak? Belum tentu. Betul ya, belum tentu jawabannya. Kita lihat dulu. Nah, jemaat Korintus pun berlaku sama saudara-saudara. Ketika mereka terus-terusan dikritik, dibuat tidak nyaman, suara mereka tidak didengar, Rasul Paulus sudah mengatakan pada mereka setahun sebelumnya, bantulah jemaat Yerusalem ini, kumpulkan uang buat jemaat Yerusalem supaya jemaat Yerusalem bisa tetap hidup, bisa tetap berkembang. Tapi karena berulang kali dilukai, jemaat Korintus menahan-nahan bantuan tersebut. Pengumpulan uang yang sudah dilakukan, ya, jemaat Korintus sudah mengumpulkan uang tetapi nggak dikirim-kirim. Sampai akhirnya Rasul Paulus mengutus Titus dan mengatakan pada Titus, pada jemaat Korintus, kirimlah uang itu. Kirimkanlah uang yang sudah dikumpulkan itu untuk jemaat Yerusalem. Bukan karena uang itu bisa menolong jemaat itu untuk
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi kirimkan uang itu untuk ada keseimbangan, supaya ada keseimbangan di dalam kamu. Bahkan Rasul Paulus mengambil contoh jemaat Makedonia, jemaat kecil, hidup dalam kesusahan, selalu mengalami siksaan. Tapi mereka di dalam segala kekurangannya, mereka mau mengumpulkan uang untuk Yerusalem dan mengirimkannya kepada jemaat Yerusalem. Jemaat Korintus diminta mencontoh hal itu. Sekali lagi, jemaat Korintus menunda-nunda pengiriman karena apa? Curiga. Curiga, saya ini berulang kali disakiti. Curiga itu berpikiran negatif. Saya berulang kali disakiti. Nanti kalau dibantu apa balasannya mereka pada kami? Kalau mereka tetap menyakiti kami, kalau mereka tetap gak mau mendengar suara kami, buat apa kami bantu? Curiga. Betul ya? Curiga. Curiga membinasakan kasih. Tapi Rasul Paulus dorong, kasihi jemaat itu. Bukan karena uangmu bisa mencukupkan kekurangan mereka, bukan. Tapi supaya ada keseimbangan. Nah saudara-saudara, dari dua kisah ini, dari kisah di Daud dan juga dari kisah jemaat Korintus, ada sebuah benang merah, yaitu kasih. Kasih itulah yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Kasih itu yang bisa membuat perbedaan, perpecahan, pertikaian jadi hilang dan digantikan dengan damai sejahtera. Kasih itu seperti apa? Daud mengajarkan kasih itu berarti mau mengampuni kesalahan orang lain. Mau mengampuni kesalahan Saul yang diperbuat Saul di masa lalu. Mau menerima Saul sebagai seorang pribadi yang dikasihi Allah. Bahkan Daud mengatakan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, mau menerima orang lain sebagai orang yang juga dikasihi Tuhan. Kasih Daud kepada Saul, kasih Daud pada Yonatan, bukan kasih karena orang berbuat sesuatu. Ya. Kalau orang baik sama kita, kita mengasihi, itu kasih yang dilatar belakangi oleh perbuatan, oleh sesuatu. Kasih Daud bukan itu. Daud mengasihi karena ia tahu bahwa ia sudah dikasihi oleh Tuhan. Lepas dari perlakuan orang itu, mau jahat mau tidak, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya sudah dikasihi Tuhan, maka saya mau mengasihi orang lain. Nah itu. Lalu juga hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus. Kasih jemaat Korintus kepada Yerusalem seyogyanya bukan dilihat dari bagaimana jemaat Yerusalem memperlakukan seseorang, memperlakukan jemaat Korintus. Tapi lakukanlah kasih itu karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 dikatakan, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kita diajar untuk meneladani kasih Yesus, ya. Kasih Yesus yang mau memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Dan lewat Injil Markus kita belajar bagaimana Yesus mengasihi sesama. Saudara-saudara, dalam hukum Yahudi berlaku sebuah hukum. Kalau orang yang mengalami pendarahan, wanita yang mengalami pendarahan, menyentuh orang lain yang laki-laki, ya, maka
orang yang disentuh itu dan benda-benda yang disentuhnya menjadi benda yang tidak kudus, menjadi benda yang najis. Dan orang yang najis itu dikucilkan, nggak punya teman, ya, dipisahkan, dibiarkan sendirian. Nah, Yesus ketika dalam Alkitab dikatakan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dipegang jubahnya. Yesus tidak merasa diri bahwa perempuan itu najis. Yesus tidak merasa bahwa dirinya telah dijadikan najis oleh perempuan itu. Sebaliknya ia tahu bahwa perempuan itu saat ini tengah kesepian. Perempuan itu tengah putus asa dan membutuhkan pertolongan. Perempuan itu butuh penegasan bahwa dirinya yang sakit sudah disembuhkan. Perempuan itu butuh penegasan bahwa dirinya juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena itu ketika Yesus merasakan ada kuasa yang hilang, ia cari siapa yang menyebabkan kuasa itu, tenaga itu hilang dari dirinya. Jadi Yesus merasa ada orang yang menyentuhnya dan ini bukan orang biasa, orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika dicari, murid-muridnya malah menyalahkan Yesus, orang banyak di sini. Tapi Yesus terus mencari. Dan dikatakan di dalam Injil Markus pasal 5, perempuan itu kemudian datang pada Yesus lalu mengaku bahwa ia yang memegang jubah Yesus. Ayat 34 ini menarik. Yesus menjawab perempuan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Yesus menyapa perempuan yang kesepian, perempuan yang putus asa ini dengan sebutan anakku. Sapaan yang begitu dekat. Yesus tidak menganggap perempuan ini orang asing. Yesus tidak menganggap perempuan ini sebagai orang yang dikucilkan, tapi sebagai anaknya, sebagai bagian dari hidupnya. Dan kepada Yairus, saudara-saudara, Yesus juga memberikan kekuatan ketika semua orang mengatakan, anakmu sudah mati. Artinya gak ada lagi harapan buat kesembuhan. Yesus datang mengatakan, jangan takut, percaya saja, anakmu sedang tidur. Yesus datang dan menjumpai anak Yairus, membangkitkannya dari kematian. Ini bukti kasih. Kasih yang bukan sekedar diucapkan, saudara-saudara, tapi kasih yang juga mau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa, supaya mereka juga punya pengharapan dalam hidup. Ini kasih yang mempersatukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kerap kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang melukai hati kita, ya. Orang-orang yang kerap menyakiti hati kita. Mungkin sebagai manusia kita mengatakan, saya gak kuat berhadapan dengan mereka. Saya gak kuat berhadapan dengan orang-orang yang terus melukai hati saya. Tapi mari kita belajar dari Daud, yang meletakkan kekuatannya bukan pada kekuatan manusia, tapi pada Tuhan. Menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dan mau melihat sebetulnya kasih Tuhanlah yang nyata di situ. Ya. Kasih Tuhan yang sudah menyertai saya, sehingga tiap hari saya diberkati. Tadi lagu dari paduan suara, haleluya, sangat baik. Bagaimana kasih Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya. Disitulah kemudian kita belajar mengasihi sesama. Lalu kemudian mungkin tiap hari kita juga berjumpa dengan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang tidak punya teman, seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita hadir buat mereka. Bukan untuk membuat beban hidup mereka jadi tambah berat, ya. Tapi mari kita datang pada mereka, menjadi teman bagi mereka agar beban hidup mereka jadi semakin ringan. Mungkin kita juga berjumpa dengan orang seperti Yairus yang punya anak perempuan yang sakit dan ia ada dalam keputusasaan karena orang menganggap bahwa anak itu sudah meninggal. Mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang juga putus asa. Mari kita hadir seperti Yesus
yang dengan kasihnya ia mengatakan bukan mengatakan sudah terima saja kenyataan itu, tapi Yesus yang berusaha, Yesus yang menguatkan hati Yairus dan mengatakan percaya saja, serahkan hidupmu pada Tuhan, serahkan ketakutanmu pada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kasih yang mempersatukan, kekuatan kasih yang memberi perhatian pada sesama, itulah yang membuat perbedaan jadi lenyap. Nah, sekiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan menolong saudara untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, berlimpah dengan kasih, sehingga kasih saudara bisa dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan melakukan persiapan penjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 mendatang. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami sungguh bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Dalam hidup ini kami boleh menjalani dan mengalami berbagai hal. Sebagian membuat kami tertawa, sebagian membuat kami menangis, sebagian membuat hati kami meringis dan meratap karena orang-orang yang melukai kami, orang-orang yang menebar virus kebencian. Tapi Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama untuk mengedepankan kasih. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Mampukanlah kami untuk membangun jembatan dengan orang-orang yang selama ini melukai kami, bahkan memusuhi kami. Dan jembatan itu adalah jembatan kasih. Sehingga ketika kami mengasihi, ada banyak orang yang kemudian melihat kasih itu dan memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian dikuatkan sehingga mereka kemudian juga mengasihi dan mau hidup dalam kasih. Tuhan, kuatkan iman kami agar di tengah berbagai tantangan yang ada, kami tetap bisa mengasihi sesama kami. Dan biarlah kasih ini juga melenyapkan rasa curiga, dendam dan sakit hati kami. Bapa di surga, pada saat ini kami pun ingin berdoa untuk mendukung saudara-saudara kami yang tengah sakit. Mereka yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah. Kiranya tangan Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sakit ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit ini boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami sukacita, karena di saat mereka sakit, kasih Tuhan pada mereka tidak pernah berkurang. Bahkan di saat mereka sakit, mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Mungkin di antara kami yang sakit, ada yang khawatir ataupun takut. Kami juga berdoa untuk mereka, agar dengan kasih Tuhan mereka tidak lagi takut dan khawatir. Utuslah kami ke tengah-tengah mereka untuk memberikan kekuatan iman pada mereka, sehingga mereka yang takut dan khawatir menjadi tenang karena damai Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup,
baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan iman, yang ada dalam kebimbangan untuk memilih mengikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Bapa, hadirlah dalam kehidupan mereka. Ingatkanlah anak-anak-Mu ini pada janji-Mu, sebab janji-Mu menyegarkan kami. Janji-Mu memberikan pada kami kekuatan untuk kami berjalan melalui jalan yang berliku dan sulit. Janji-Mu memberikan pengharapan bagi kami bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar sekalipun kami harus memikul salib yang berat. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, agar di dalam pergumulan ini mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang membimbing mereka untuk terus hidup dalam iman, untuk terus memegang janji pengharapan dalam Tuhan Yesus. Jawab doa-doa mereka ya Bapa, agar mereka tidak lagi menjadi bimbang, takut atau khawatir. Kami mau mengingat karya layanan kami. Kami bersyukur Engkau satukan kami dalam tubuh GKI Kafling Polri. Kini kami berdoa ya Bapa, agar Engkau juga yang bekerja di tengah-tengah jemaat ini menyiapkan kami semua untuk menyambut kedatangan Tuhan yang makin dekat. Baiklah agar setiap program pelayanan yang disusun oleh majelis jemaat ataupun badan-badan pelayanan menjadi sarana bagi kami untuk hidup dalam kasih dan pengharapan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Biarlah lewat program-program yang ada kami dibina, dibimbing makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk program retret jemaat 2015 yang sedianya akan dilakukan Desember 2015. Kiranya Tuhan berkati mereka yang menjadi panitia retret. Tuhan perlengkapi agar lewat retret ini persatuan, persekutuan kasih kami semakin terasa, dan kami boleh bekerja bersama menjalin kasih. Kami boleh bekerja sama membagikan kasih kepada orang lain, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak keluarga, menjadi terang di tengah dunia. Kami pun ingat bangsa kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, agar bangsa kami, negara kami dipimpin Tuhan. Para pemimpin bangsa juga dimampukan untuk bekerja bagi Tuhan. Karena itu ya Bapa, hadirlah dalam pemerintahan kami, tuntun para pemimpin negara kami, agar lewat mereka nama-Mu dimuliakan. Pimpin anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, agar mereka juga dapat menjadi terang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengupayakan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan orang banyak. Sebaliknya kami berdoa untuk orang-orang yang selama ini mencari keuntungan dari program-program pemerintah yang ada. Orang-orang yang korupsi, kiranya Tuhan singkapkan semuanya, dan dengan pertolongan Tuhan mereka juga diinsafkan, mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pimpin bangsa ini. Kami serahkan hidup kami juga ke dalam tangan kasih Tuhan, agar tiap hari kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami naikkan syafaat ini dengan beralaskan pada doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Jemaat diundang untuk berdiri. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan menguruskan persembahan ini agar dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan dari PKJ 236, Jikalau Kristus Penolong. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia, pun banyak anak terkapara dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan, tak tahu mengungkapkan dirinya, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa hak. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia sebetulnya dibangkitkannya. Sebelum saat teduh, saya hanya mengingatkan kembali kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk makan pagi bersama
disediakan di sebelah sambil kita boleh melakukan kebersamaan, berbincang satu sama yang lain. Silahkan bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.